Di studio juga sudah ada Profesor Nila Muluk, ya, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Bu Nila, seberapa jauh pemerintah sudah melihat persoalan Alzheimer ini atau demensia ini sebagai hal yang serius untuk menjadi perhatian? Ya, tadi dikatakan demensia ini dimulai ya mungkin pada usia yang lanjut. Jumlah populasi ini tambah banyak. Jadi Orang-orang berarti tua di Indonesia akan lebih banyak lagi akan nanti. lebih banyak. Memang Artinya, betul. Itu jadi dengan jumlah populasi yang lebih banyak, kemungkinan demensia, jumlah demensia ini juga akan meningkat. Tapi tadi saya melihat bahwa semua kita berbicara di hilirnya. Demensia ini sebenarnya dipercepat oleh keadaan-keadaan sebelumnya. Jadi artinya tadi yang dikatakan oleh Dr. Heriawan, yang penting adalah mari kita hidup sehat. Jadi memang pemicu yang lebih cepat itu adanya diabetes, hipertensi dan sebagainya. Oleh karena itu kami tidak tentu hanya berpikir satu untuk Alzheimer, tapi kami harus menggeser semua penyakit-penyakit ini agar kita mulai menahannya di hulu. Yaitu kita tentunya bagaimana kita membuat pembangunan kesehatan ini berparadigma sehat. Karena itu kita lebih mencoba menguatkan di layanan kesehatan primer ini. apa saja yang dilakukan? Kita harus menjaga masyarakat agar tetap sehat. Artinya jika kita di dalam puskesmas itu diketahui ada orang dengan hipertensi, ini kita harus jaga terus, jangan dia tentu menjadi lebih berat. Atau tadi dikatakan orang dengan kencing manis harus terkontrol dengan baik. Dan tentu perilaku-perilaku lain yang seperti tadi dikatakan merokok, minum alkohol atau minuman keras, ini pun juga kita bisa mengedukasi mereka. Jadi sebenarnya kami di Kementerian Kesehatan sekarang ingin sekali menggeser bahwa kesehatan itu adalah sangat penting, disadari oleh masyarakat, dan kita mulai mencegahnya di layanan kesehatan primer atau dulu dikenal puskesmas. Saya kira memang pemberdayaan masyarakat ini penting. Tadi saya setuju kalau poco-poco yang merupakan budaya bangsa kita itu bukan dimulai pada waktu demensia, tetapi dimulai pada waktu sejak mula kita, ini adalah olahraga sebenarnya. Jadi barangkali saya juga menghimbau kembalikan lagi itu. Hari Jumat pagi seharusnya kita semua berolahraga. Ini yang sudah dilupakan. Dan saya juga meminta dikembalikan lagi usaha kesehatan sekolah. Saya kira UKS ini penting karena banyak sekali hal-hal yang kita harus mulai dari awal. Kami sangat khawatir kalau melihat keadaan masyarakat di Indonesia dengan era jaminan kesehatan nasional setelah 1 tahun ini jelas terlihat kita banyak yang jauh lebih banyak yang sakit. Yang dirawat itu sampai 73%. Yang seharusnya dirawat 20% atau 10-20%, yang sehat 80%. Ini sudah terbalik. Kalau kita tidak mau melakukan perubahan, kita akan sakit semua, ini akan merepotkan. Tidak hanya cost dari Alzheimer, tapi cost untuk penyakit ini akan sangat tinggi sekali. Oh iya, terima kasih Bu Nila. Ya. Baik, itu statement dari Menteri Kesehatan. Jadi kita bukan peduli saja pada hilirnya, tapi hulunya yang harus diperbaiki. Bukan saja untuk penyakit Alzheimer, tapi untuk semua penyakit bisa diatasi kalau hulunya sendiri sudah bisa dibereskan. Terima kasih Bu Nila ya. Diwai, tadi kan Menteri Kesehatan bilang bahwa hulu ini penting. Iya. Seberapa pentingnya hulu ini bagi gerakan ALZI? Hulu penting sekali buat ALZI dan kita berterima kasih karena tenaga puskesmas, poswindu dan sebagainya kita akan bekerja sama dengan perusahaan seperti SI dan Prodia yang akan melakukan deteksi dini, training deteksi dini. Kalau dari dulu kita tahu dari jauh-jauh hari, jadi orang konsultasi itu tahu hal deteksi dininya seperti apa, tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan. Apa kendala yang Anda alami bersama teman-teman melalui gerakan ALZI? Apakah kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi atau mereka
nggak terlalu peduli. Toh itu tidak menyebabkan kematian langsung. Sebenarnya banyakkan dapat dukungan ya, makanya saya sangat mengapresiasi sahabat-sahabat yang tidak hanya sibuk di perusahaan tempat mereka bekerja, tapi mereka meluangkan sekian jam untuk berpartisipasi, tapi tantangannya sebenarnya masih banyak sekali keluarga mungkin yang memiliki orang dengan demensia yang menganggap ini suatu aib, jadi ditutupi. Suatu aib? Iya. Aib sepertinya nanti jadi menganggap keluarganya tidak terlalu mengurus atau tidak terlalu peduli dan sebagainya. Tapi itu pelan-pelan lewat bantuan gerakan lintas generasi yang kita lakukan, kita juga menghimbau seluruh penonton Kick Andy dan seluruh Indonesia untuk sama-sama bergabung berpartisipasi di kampanye Ayo Melawan Pikun. Dan kenapa kita harus melawan pikun? Salah satu pesan kuncinya juga adalah kalau saya tahu dari muda, dari zaman dulu, kalau ibu saya itu memiliki gejala Alzheimer, saya nggak akan ngebentak ibu saya dulu. Jadi salah satu hal yang ingin kita sampaikan lewat kegiatan ALZI, mendidik orang makin tahu tentang demensi Alzheimer, juga berbagai penyakit tidak menular lainnya, dan menguatkan kapasitas support system. Jadi kita melakukan pertemuan rutin sebulan sekali, caregivers meeting untuk berdiskusi. Dan saling menguatkan ya? Saling menguatkan dengan berbagai tenaga-tenaga ahli. Dan yang terakhir pengurangan resiko terkena demensia itu kita mohon sekali dibantu, didukung untuk melakukan berbagai kegiatan. Juga hormat yang sebesar-besarnya terhadap orang tua. Karena kalau orang tua itu ternyata banyak yang curhat kepada ALZI, mereka merasa setelah pensiun tidak dianggap penting lagi oleh anak dan menantunya. Bahkan kalau di Amerika itu ternyata penelitian menyebutkan kalau orang tua atau eyang yang dititipin cucu 2 kali seminggu bisa kurang kemungkinan kena demensianya, tapi nggak lebih dari 2 kali seminggu. 2 kali seminggu aja. Itu jadi terapi cucu itu penting juga ya? Betul, betul. Merasa berharga, betul. Paling tidak untuk cucunya. Ya. Baik, Anda menulis buku ini kan selain untuk menceritakan apa yang terjadi pada Anda, tapi pesan yang kuat adalah agar tidak terjadi pada orang-orang yang lain. Betul. Karena ini kesedihan yang luar biasa yang Anda ceritakan tentang seorang ibu yang Anda cintai yang tidak mengenali Anda. Iya. Nah, bisakah di acara ini Anda sampaikan satu pesan yang kuat bagi semua penonton acara Kick Andy agar mereka peduli pada gejala dan akibat Alzheimer atau demensia? Yang pertama sebenarnya secara umum spend time as maximum as possible, maksimalkan waktu anak bersama orang tua, bahkan lewat telepon pun asal rutin itu bermanfaat. Karena kita kan akan jadi tua semua, lansia itu harapannya 60 ke atas itu sehat, sejahtera, hidup mandiri, terhormat dan bermakna. Nah kalau kita tidak membantu lansia untuk hidup bermakna, itu sesuatu yang rasanya sayang sekali gitu. Jadi mudah-mudahan generasi muda juga menghormati orang tua dan mengatur perilaku dan ucapannya. Bentakan itu juga menurut penelitian mengurangi immune system. Jadi kalau orang dibentak, kekebalan tubuhnya bisa menurun, Mas Andi. Makanya ibu saya tuh dulu ngerasanya dibentak terus gitu sama keluarga. Tanpa kita tahu kita tuh ngebentak karena kita annoyed ya, misalnya nanya terus dan sebagainya. Jadi itu satu. Yang kedua untuk demensia Alzheimer, melawan pikun. Ayo kita kurangi resiko melawan pikun dengan segala cara hidup sehat tadi. Main catur, kakek-kakek main catur sama cucunya, fotografi, olahraga, poco-poco, aktif. Jadi kadang-kadang anak muda tuh bikin lansianya nggak usah gini, nggak usah gitu dan sebagainya. Justru kita harus tetap mengaktifasikan potensi ilahi sehingga hidup selalu bermakna. Baik, menarik ya. Jadi luangkan waktumu lebih banyak dengan kedua orang tua. Ya, jangan biarkan mereka kemudian merasa tidak dibutuhkan lagi. Ya. Baik, bahkan melalui telepon pun itu Ya. sudah berguna. Ya. Jadi itu yang penting ya. Ya. Baik, terima kasih Diwai sudah berbagi. Mudah-mudahan siapapun yang menonton acara ini menyadari pentingnya kepedulian pada keluarga, pentingnya menjaga agar tidak pikun. Ya. Jadi slogannya? Maklum. Jangan maklum dengan pikun. Kalau saya bilang jangan maklum, bisa teriak dengan pikun ya. Iya. Jangan maklum dengan pikun. Ya. Thank you.
Baik, jangan kemana-mana karena inilah saatnya Anda menyaksikan Poco-Poco Nusantara.